Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa lanjutkan kajian kita membahas tentang wanita-wanita yang mulia, membahas tentang biografi-biografi para ulama dari kalangan wanita. Dan seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya membahas biografi itu memiliki manfaat. Di antaranya adalah kita akan mengenal tentang sosok atau seorang yang sedang kita pelajari. Dan tentunya ketika seorang semakin mengenal, maka seorang itu akan semakin cinta. Kalau dalam peribahasa kita disebutkan tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau ada orang mengaku cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mempelajari sejarahnya, tidak mempelajari sirah Rasul SAW, maka ini pertanyakan kecintaannya. Kemudian sempat kita bahas juga tentang manfaat. Di antara manfaat mempelajari biografi seseorang adalah seorang itu akan mendapatkan inspirasi. Seorang akan mendapatkan motivasi kehidupan. Karena memang kita semua membutuhkan figur. Oleh karena itu kita memilih orang-orang yang memang benar-benar sudah sukses. Sukses dalam artian sukses yang hakiki, sukses dalam kehidupan secara umum, yaitu kehidupan yang hakiki maksudnya adalah nanti kehidupan di akhirat nanti. Mereka orang-orang sudah dinyatakan sukses oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang kita pelajari. Besar harapannya adalah supaya kita termotivasi untuk meraih kesuksesan yang hakiki. Taib akhwati al-karimat, Allah yahfazukunna jami'an rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Seperti biasa kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang nasab, tentang nama, kemudian juga kita baca beberapa hadis, beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan beliau, menunjukkan keutamaan beliau, dan kita akhiri dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit yang pertama. Kita Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Beliau lahir di kota Makkah beberapa tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wanita yang mulia, wanita yang terpandang, wanita yang terhormat. Kemudian hidup di lingkungan yang baik, di lingkungan yang terhormat, di kalangan kaum Quraisy. Kita tahu bahwasanya zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lingkungan jahiliyah itu bermacam-macam. Ada
di mereka yang memiliki kebiasaan seperti zalim, berbuat zalim, saling menindas antara satu dengan yang lainnya. Ada juga di antara mereka yang punya kebiasaan buruk seperti misalkan mabuk-mabukan. Ada juga di antara mereka yang sampai terjerumus, ya bukan terjerumus, tapi memang kondisinya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah Allah, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, tetapi mereka menyembah sesembah-sembah seperti patung-patung berhala-berhala yang ada. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, beliau tumbuh di lingkungan yang baik sehingga beliau terjaga dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kemudian secara umum ya, beliau adalah wanita yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian beliau adalah wanita yang beliau adalah wanita yang cantik. Itu memang benar-benar beliau secara fisik beliau adalah orang yang cantik, bukan karena beliau adalah orang yang mulia kemudian dikatakan cantik, tidak. Tetapi karena memang beliau adalah wanita yang cantik, kemudian akhlaknya pun baik. Kemudian yang berniaga, bisnis. Kita tahu bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab Quraisy saat itu adalah bisnis, berniaga. Berbeda dengan kaum Al-Ansar, orang-orang Madinah, penduduk Madinah, mereka profesi mereka adalah bertanam, bercocok tanam atau berkebun, sawah dan sebagainya. Kalau orang-orang Quraisy berniaga, makanya dalam sebuah ayat atau dalam sebuah surat yang bernama surat Quraisy dijelaskan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Kebiasaan atau adat istiadat orang-orang Quraisy adalah berniaga. Rihlah, mereka punya kebiasaan rihlah atau safar di musim panas dan musim dingin. Mereka pergi ke kota Syam, ke daerah yang namanya Syam, yaitu Arab bagian utara, seperti kalau saat ini kurang lebih Yordania atau Palestina, Suria, Lebanon. Atau kadang mereka pergi ke Arab Selatan, yaitu Yaman. Untuk apa? Untuk berjual beli. Ini profesi mereka. Akan tetapi Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita, dalam berjual beli atau bisnis gak mesti beliau sendiri yang safar, sehingga beliau bekerja sama dengan kadang-kadang dengan seorang lelaki. Kemudian beliau juga memiliki seorang pembantu atau hamba sahaya yang bernama Maisarah. Nah, profesi beliau adalah seorang yang berbisnis, berjual beli, dan beliau termasuk orang yang sukses dalam jual beli ini. Suatu ketika beliau bekerja sama dengan Rasulullah SAW bersama Nabi Muhammad yang saat itu tentunya belum diangkat sebagai seorang rasul atau seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW bersafar bersama Maisarah, pembantu atau hamba saya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah pulangnya dari safar, Maisarah ini menceritakan tentang perilaku Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha, tentang kejujuran, tentang akhlak yang mulia ketika safar, kemudian juga tentang sifat amanah dan secara umum akhlak beliau yang baik. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha melihat bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia. Seolah-olah beliau ini mendambakan seseorang, menemukan seseorang yang didambakannya. Kemudian juga dari sisi hasil perniagaannya penuh dengan keberkahan. Maka Khadijah radhiyallahu anha senang dengan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau menceritakan kepada sahabatnya yang bernama Nafisah. Kemudian Nafisah menceritakan kepada Nabi Muhammad untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah SAW bermusyawarah paman-pamannya. Setelah bermusyawarah dengan paman-pamannya sampai proses
sampai menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang paling mulia, lelaki yang paling mulia, menikah dengan wanita yang paling mulia juga. Kemudian setelah menikah tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai istrinya Khadijah radhiyallahu anha, begitu juga dengan sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku qad ruziqtu hubbaha, telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, maka yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi orang yang pertama kali beriman, kemudian bukan sekedar beriman, namun juga membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tentu ini nggak sama ya dengan sebagian istri Nabi yang lain. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa daraballahu mathalan lilladzi daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Azza wa Jalla mengisahkan bahwasanya ada sebagian istri Nabi yang kufur, tidak beriman, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Jadi memang bukan jaminan ketika seorang menjadi keluarga orang yang baik, bukan berarti kemudian dia menjadi baik juga, bukan jaminan. Karena istri Nabi Nuh dan Nabi Lut pun nggak beriman. Begitu juga dengan keturunan seperti Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Kan'an ini nggak mau beriman kepada kenabian ayahnya, diajak untuk ikut perahu, naik ke perahu, mereka nggak mau, atau dia nggak mau, yaitu putranya tadi. Maka Allah jelaskan, fakana minal mughraqin. Maka putranya ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi ternyata yang bisa menyelamatkan keimanan seseorang itu adalah keimanan, bukan adanya hubungan kekerabatan. Begitu juga dengan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Ini pamannya langsung. Tapi ketika pamannya ini nggak mau beriman, maka dia termasuk orang yang celaka. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, turunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang Abu Lahab ini. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Sungguh celaka. Mudah-mudahan celaka Abu Lahab, dan sungguh dia celaka. Jadi meskipun dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mau beriman, maka Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang celaka. Tayyib. Khadijah radhiyallahu anha termasuk orang yang pertama kali beriman, kemudian membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan keistimewaan beliau, karena memang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah istri-istri Nabi di dunia, dan mereka adalah istri-istri Nabi di surga nanti. Kemudian selanjutnya, setelah menikah dengan istrinya yang mulia Khadijah radhiyallahu anha, setelah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau dianugerahi oleh putra-putri. Ada di antara mereka namanya Qasim, ini yang putra. Kemudian Abdullah, kemudian yang putri Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya saja putra-putra beliau wafat kecil. Kemudian putri-putri beliau juga wafat ketika sudah besar, namun wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika satu yaitu Fatimah radhiyallahu anha, ya, beliau wafat beberapa bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyertai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyertai kehidupan Rasulullah SAW bersama sampai usia beliau kurang lebih 65 tahun. Setelah itu beliau wafat. Radhiyallahu anha. Tentunya ketika istrinya wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Dan wafatnya itu selang beberapa waktu setelah meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Pamannya yang selama ini memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah lahir dalam kondisi yatim, kemudian diasuh oleh ibunya sampai kurang lebih usia 6 tahun. Setelah itu ibunya wafat, Aminah wafat, kemudian dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib kurang lebih 2 tahun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Setelah meninggal, yang merawat adalah Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini benar-benar memperhatikan Rasulullah SAW dari kecil sampai besar, bahkan sampai diutus menjadi seorang nabi. Abu Thalib selalu mendampingi beliau. Dan Abu Thalib ini adalah orang yang terpandang, sehingga orang-orang Quraisy nggak leluasa untuk mengganggu Rasulullah SAW ketika berdakwah. Begitu juga dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau selalu membantu dengan jiwanya, membantu dengan. Nah, ketika wafat Abu Thalib, tidak lama kemudian istrinya juga wafat, maka ini merupakan sebab kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang-orang Quraisy ketika mereka memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak peduli. Ketika Abu Thalib wafat, ketika istrinya Rasulullah wafat, beliau nggak peduli, terus mengganggu, bahkan sampai mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif dengan harapan supaya mendapatkan bantuan atau yang semacamnya. Ternyata sampai ke Taif, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menolak kehadiran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beriman, ketika Rasulullah menyampaikan petunjuk yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, justru mereka malah menolak. Dan nggak cukup sampai di situ saja. Mereka nggak cuma sekedar menolak, tapi juga mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah hendak pulang, mereka mengumpulkan anak-anak mereka, budak-budak mereka, berbaris 2 shaf, kemudian mereka mencela Rasulullah, bahkan mereka juga melempari Rasulullah dengan bebatuan sampai kaki Rasulullah SAW berdarah. Nah, ini kalau kita lihat ya di sekeliling kita, orang yang diperlakukan, yang dihinakan itu biasanya orang-orang yang bikin masalah. Seperti misalkan pencuri, ketahuan, dilemparin, dihina dan sebagainya. Nah, ini yang diperlakukan seperti itu adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Kemudian bukan karena kehinaan, beliau datang ke situ dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang paling istimewa, yaitu petunjuk hidayah. Namun balasannya adalah sesuatu yang jelek. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan kepada pemuka-pemuka Taif, beliau mengatakan, Taif, kalau kamu nggak mau beriman sudah nggak apa-apa, tapi tolong jangan kalian kabarin kepada orang-orang Quraisy bahwasanya datang Muhammad kepada kalian demikian. Dan mereka nggak mau menerima permintaan itu. Nggak bisa. Kami akan sampaikan kepada Quraisy bahwasanya Muhammad datang untuk meminta bantuan, bla bla bla. Kemudian itulah yang terjadi. Mereka sampaikan kepada Quraisy. Itu salah satu sikap orang-orang Taif. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedih keluar dari Taif. Kemudian istirahat sebentar di sebuah tempat, sebuah kebun. Kemudian pulang lagi ke Makkah. Kemudian di sela-sela perjalanan beliau itu datang malaikat. Malaikat Jibril datang bersama malaikat yang lain, yaitu malaikat penjaga gunung. Ini ada malaikat datang. Kemudian
Malaikat tadi mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, saya adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau mau, maka saya akan angkat gunung ini, kemudian saya lemparkan ke penduduk Taif. Seandainya Rasul mengatakan iya, maka nggak nunggu entar, nggak nunggu besok, langsung. Karena malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, kemudian menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah berbuat maksiat, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ketika mendapatkan tawaran seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arjullah yukhrija min aslabihim man ya'budullah azza wajalla. Justru Rasulullah SAW mengatakan, justru aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Artinya beliau nggak dendam. Datang membawa sesuatu yang paling istimewa, ingin menunjuki mereka ke jalan yang lurus, kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang paling jelek, beliau nggak dendam. Ketika datang malaikat memberikan tawaran seperti itu, beliau tidak menerima tawaran tersebut. Ini kesabaran Rasulullah SAW. Akhirnya pulang ke kota Mekah, berdakwah kurang lebih 3 tahun. Setelah itu akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mencintai istrinya Khadijah radhiyallahu anha, bahkan sampai sepeninggalan beliau, sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mencintai. Terkadang beliau ketika menyembelih binatang, kemudian dipotong-potong dagingnya, dibagikan kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Ada sebuah riwayat Aisyah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pernah mengatakan, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seolah-olah di dunia ini nggak ada wanita, nggak ada perempuan selain Khadijah. Ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada hadis lain ya yang menceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana ats-tsana. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut Khadijah radhiyallahu anha, kalau menyebut nama Khadijah, beliau memuji. Athna 'alaiha fa ahsana ats-tsana, kemudian memberikan atau memuji dengan sanjungan-sanjungan yang indah. Kemudian qalat Mukmin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faghirtu yauman, maka suatu hari aku cemburu. Kemudian Aisyah mengatakan, faqultu, maka aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma aktsara ma tadhkuruha hamra as-sidqi qad abdalakallahu bihi atau abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Ya Rasulullah, antum ini kayaknya banyak sekali menyebut Khadijah, terus memuji, menyebut nama-namanya. Padahal dia itu siapa? Wanita yang sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan untukmu yang lebih baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ma abdalanillahu azza wa jalla khairan minha. Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan untukku yang lebih baik dari Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah bersabda, qad amanat bi idz kafara bi an-nas. Khadijah radhiyallahu anha beriman kepadaku di saat orang-orang kufur, kafir dan enggak mau beriman. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas. Khadijah radhiyallahu anha percaya kepadaku di saat orang-orang mendustakanku. Kemudian wawasatni bimaliha idh haramanin nas. Dan Khadijah radhiyallahu anha benar-benar telah membuka keran atau menyumbangkan hartanya,
membuka keran hartanya itu dalam kepentingan dakwah, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang menutup hartanya, menahan hartanya, nggak mau memberikan kepadaku dalam urusan yang baik ini, urusan dakwah. Kemudian warazaqanillahu azza wa jalla waladaha idza haramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku keturunan putra-putri di saat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keturunan-keturunan dari wanita-wanita yang lain. Maksudnya dari istri-istri yang lain beliau tidak dianugerahi seorang anak, tetapi beliau dianugerahi anak dari satu istrinya, itu Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Khadijah radhiyallahu anha bahkan sampai sepeninggalan beliau. Kemudian ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan atau keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah hadis yang pernah kita bahas ya, ketika kita tentang Maryam, ketika kita membahas tentang Asiyah binti Muzahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asiyah binti Muzahim imra'at Fir'aun radhiyallahu anhunna ajma'in. Wanita penduduk surga yang paling mulia, yang paling afdal dan istimewa adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau menjelaskan Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ketika kita membaca Ali Imran ya, tentang keluarga. Di surat Ali Imran disebutkan tentang Maryam ketika masih kecil, kemudian tumbuh menjadi besar, kemudian sampai melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan merawatnya. Kemudian yang berikutnya Asiyah binti Muzahim, seorang wanita yang mulia juga, yaitu Asiyah binti Muzahim, putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun, Imra'atu Fir'aun. Dan ini sudah pernah kita bahas, beliau adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam, yang merawat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini wanita-wanita yang mulia ini ada 4 ya. Yang tentunya ini bukan merupakan hasr, bukan merupakan pembatasan. Artinya tidak ada wanita yang mulia selain beliau, tidak. Banyak wanita-wanita yang memiliki keistimewaan. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri beliau secara umum adalah wanita-wanita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memilihkan wanita-wanita yang istimewa untuk manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw sharab fa idha hiya qad atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni وبشرها ببيت في الجنة من قصب ولا صخب فيها ولا نصب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, atau telah datang padaku malaikat Jibril alaihissalam. Kalau malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina. Khadijah datang kepadamu dan dia membawa sebuah tempat ya, ina, bejana, piring, mangkok atau yang sejenisnya. Kemudian fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Yang di dalam bejana tadi, di dalam tempat makanan tadi ada idam. Idam itu mungkin semacam lauk atau apa gitu. Kemudian aw ta'am atau makanan, aw syarab atau minuman. Kemudian fa idza hiya qad atatka, kalau dia nanti telah datang kepadamu wahai Muhammad, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni, maka sampaikanlah salam dari Tuhannya, dari Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dariku, kata malaikat Jibril alaihissalam. Wa basyirha bi baitin, dan kabarkanlah dengan berita gembira kepada beliau, kepada Khadijah, bi baitin fil jannah, dengan rumah di surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan rumah di surga untuk beliau.
Kemudian min qasbin wala sakhab fiha wala nasab. Rumah terbuat dari emas. Kemudian rumah itu penuh dengan ketenangan, nggak ada bising, nggak ada rame-rame, kemudian nggak ada capek wala nasab. Nasab artinya capek. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam titip salam buat beliau. Ini luar biasa. Kemudian Allah sediakan rumah di surga. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ketika kita bahas tentang Asia. Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan rumah untuk Asia rahimahullah radhiyallahu anha wa alaihissalam, rumah di surga. Ini juga merupakan keutamaan mereka wanita-wanita yang mulia. Baik, akhwati al-karimat rahimakumullahu jami'an. Dari sekelumit kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, keteladanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika ingin menikah, maka beliau mengenal calon suami. Beliau tidak terburu-buru, tetapi beliau mendapatkan informasi terlebih dahulu dari Maisarah. Ini juga pelajaran penting bagi kita semua. Ketika kita ingin menikah atau menikahkan, istilahnya cari menantu, maka tidak boleh buru-buru. Atau ketika kita ingin mencarikan jodoh buat saudari kita atau saudara kita, maka kita tidak boleh terburu-buru. Kita berusaha untuk menggali informasi terlebih dahulu. Akan tetapi bukan berarti kemudian mengizinkan orang-orang itu untuk berpacaran dengan alasan apa? Untuk saling mengenal dulu. Tidak. Caranya nggak seperti itu. Menggali informasi itu nggak mesti dengan pacaran. Karena pernikahan itu bukan untuk sehari dua hari, tapi untuk selamanya. Sehingga kita perlu memperhatikan kesuksesan dalam rumah tangga tadi itu. Nah, apakah kita ingin mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga kalau mengawalinya saja menyelisihi perintah Rasulnya dengan cara berpacaran tadi? Oleh karena itu, kita perlu perhatian. Caranya nggak harus pacaran. Menggali informasi itu bisa dengan cara bertanya di sekelilingnya. Karena seorang itu biasanya nggak jauh-jauh dari orang yang ada di circle-nya. Nggak cukup kita hanya sekedar melihat sekali dua kali, melihat penampilannya, itu nggak cukup. Nah, karena orang itu ketika ingin menghadap, biasanya memperhatikan penampilan. Kalau pelamar, itu makanya kita nggak bisa melihat seorang hanya sekedar melihat penampilan, tetapi lihat sekelilingnya, teman-temannya. Kalau perlu ditanyakan bagaimana kebiasaan dia. Baik, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah seorang itu bisa mengenali yang lainnya dengan cara apa? Dengan cara safar. Safar bersama. Seperti dilakukan oleh Maisarah dan Rasulullah SAW ketika safar ke Syam. Ketika pulang dari safar, Maisarah bercerita kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang Rasulullah SAW. Dari mana tahunya? Ketika safar. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah kenal dengan seseorang, kemudian kita melakukan safar, maka safar itu bisa membantu kita untuk mengenal lebih dekat orang yang sedang kita kenal tadi. Atau dengan cara lain, misalkan tinggal di sebuah tempat, tinggal bersama dalam waktu yang tidak singkat, maka itu pun juga bisa menjadi sebab seorang bisa saling mengenal. Dan memang pada hakikatnya Khadijah radhiyallahu anha itu orang Mekah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, beliau juga orang Mekah. Itu juga tentunya bisa lebih mudah untuk saling mengenal. Kalau sekedar bertanya kepada mak comblang, ya itu boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang ya nggak mesti. Kadang-kadang mak comblang ini nggak amanah. Kadang-kadang yang jelek-jelek disembunyikan, yang baik-baik ditampakkan. Meskipun tahu kurang cocok, tapi yang penting didorong untuk menikah, ini kurang amanah. Itu nggak boleh seperti itu. Baik. Selanjutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah atau sepenggal kisah ini adalah kejujuran seseorang itu terkadang teruji.
ketika sudah bermuamalah atau berurusan dengan yang namanya uang, duit. Ya. Terkadang seorang itu kelihatan soleh, kelihatan alim, kelihatan hati-hati, tapi ketika sudah megang urusan uang, baru kelihatan aslinya, kejujurannya baru teruji. Jadi memang realita. Oleh karena itu kita perlu hati-hati juga ketika melihat seseorang yang mungkin kelihatannya baik, kelihatannya orangnya alim, itu bukan jaminan. Dan ini sudah terjadi, dan kita pun sering mendengar penipuan-penipuan, orang datang dengan penampilan yang baik, masuk ke komunitas kajian, bahkan kalau perlu deketin pengurus pengajian, kalau perlu membantu pengurusnya sekarang, jadi pengurus kalian. Sudah kelihatan keren, tampil baik, mulai dia mengumpulkan dana, ayo kita bikin usaha. Sudah terkumpul dananya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu ada kejadian seperti itu. Nah, karena itu kita nggak boleh menilai seorang hanya sekedar dari penampilan saja, tapi kita perlu pelajari dengan baik. Baik. Ketika kita melihat seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah uang ini, maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari cobaan-cobaan tersebut. Jangan mudah mencela orang. Ketika melihat orang korupsi misalkan, tahuan. Kalau memang sudah benar-benar terbukti, bukan jebakan, bukan permainan dan sebagainya, tapi benar-benar kesalahan dia, ya kita doakan mudah-mudahan dia tobat, kemudian kita minta dia untuk mengembalikan kezaliman atau harta orang lain. Tapi kita nggak perlu mencela, karena kita nggak diperintahkan untuk mencela orang yang berbuat kesalahan. Dan ketika kita selamat dari urusan uang, korupsi, penipuan dan sebagainya, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bergaya. Jangan merasa kita ini, wah kita ini mah orang alim, nggak bakalan begitu. Jangan. Kita nggak tahu. Terkadang orang itu nggak korupsi, bukan karena alim atau soleh, tapi karena nggak ada kesempatan. Begitu dapat jabatan, lahannya basah, kepleset. Terkadang seperti itu. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita minta sabat, minta keteguhan dalam keimanan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti kita mendapatkan sebuah cobaan, misalkan mendapat lahan basah dan sebagainya, tetap kita berusaha untuk menjaga kejujuran dan tidak berbuat kezaliman. Kemudian, akhwati al-karimat rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil tentang keteladanan Khadijah radhiyallahu anha adalah kecerdasan beliau di dalam bersikap, di dalam bermuamalah, itu tampak sangat kelihatan sekali. Di antaranya adalah kisah ketika awal mula turun wahyu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pulang ke rumah dalam kondisi yang merasa takut, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Setelah mendapatkan wahyu, kemudian setelah itu diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah tenang, baru ditanya oleh Khadijah, apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah SAW pun bercerita, demikian, demikian, demikian. Itu awal mula turun wahyu. Jadi ketika Rasulullah datang dalam kondisi takut, itu bukan kemudian Khadijah tambah panik, tambah bikin kacau. Tidak. Beliau berusaha untuk membuat Rasulullah SAW tenang. Selimutin. Ketika sudah tenang, baru mulai berbicara. Setelah berbicara, kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah. Beliau mengatakan, Abshir, fawallahi la yukhzikallahu abada. Kamu jangan khawatir, tenang saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan engkau, tidak akan pernah mencela engkau. Engkau ini adalah orang yang baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kal." Engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai suami, ya, adalah orang yang menyambung tali kekerabatan, adalah orang yang jujur dalam perkataan, orang yang berbudi pekerti luhur dalam perbuatan, kemudian suka membantu orang. Ini semua menunjukkan bahwasanya engkau adalah orang baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan engkau, tidak akan murka, tidak akan meninggalkan.
Nah, akhirnya Rasulullah semakin tenang. Kemudian disampaikan kepada pamannya, Waraqah bin Naufal. Dikisahkan ceritanya seperti ini. Suami saya menghadapi seperti ini. Nah, kemudian diajak Rasulullah SAW menghadap pamannya, diceritakan seperti itu. Akhirnya Waraqah bin Naufal ini faham. Beliau adalah seorang yang memiliki Alkitab, seorang rahib. Beliau menjelaskan bahwasanya ini seperti yang diterima oleh Musa alaihissalam, atau intinya adalah Warqa bin Nawfal itu mengkhabari bahwasanya engkau akan menjadi seorang nabi. Kemudian belum menjelaskan, seandainya aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu, maka aku akan menolong kamu sebisa mungkin. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kaumku nanti akan mengusirku? Warqa mengatakan, setiap nabi yang diutus akan mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Baik. Namun ternyata Warqa bin Nawfal meninggal sebelum kejadian-kejadian, sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul atau mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Kemudian yang terakhir pelajaran yang harus kita ambil adalah Khadijah radhiyallahu anha membantu Rasulullah SAW dalam urusan dakwah. Ini merupakan contoh suri tauladan yang paling baik buat kita semua kaum muslimin. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Beliau pernah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik dalam urusan rumah tangga ini, bermuamalah kepada keluargaku. Artinya seorang suami ketika menjadi suami yang baik maka mencontoh Rasulullah SAW. Seorang istri ketika ingin mencontoh maka jadikanlah Khadijah radhiyallahu anha sebagai suri tauladan atau contoh dalam kehidupan berumah tangga. Mereka semua kompak di dalam kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka semua di surganya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang itu kompak dalam kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan nanti di akhirat dalam kondisi sengsara. Contohnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab. Allah berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan istrinya, maksudnya istrinya Abu Jahal adalah hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Wallahu alam, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah nanti istrinya itu termasuk orang yang membawa kayu bakar untuk menghadap suaminya. Dulu ketika di dunia mereka kompak menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di neraka di akhirat, istrinya sendiri yang menghadap suaminya. Nah, ini merupakan pelajaran penting bagi semua. Kita berusaha untuk tolong menolong bersama keluarga kita dalam kebaikan. Di cinta itu akan terputus dengan kematian. Segala cinta, segala tali percintaan itu akan putus dengan kematian. Kecuali cinta yang diikat dengan bingkai keimanan dan ketakwaan, maka tali itu akan terus bersambung sampai ke surga. Kalau kita memberikan hadiah istimewa pada istri atau istri memberikan hadiah kepada suami, maka suatu saat nanti akan hilang itu hadiah. Tetapi ketika keduanya saling bergandengan tangan dalam ketaatan, maka itu semua akan terus bersambung sampai di akhirat nanti. Wallahu alam, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.